Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang mutlak dan mukayat. Saya Erwina Brin Febrianti, NIM 2095, akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian mutlak. Al-Amudi berpendapat bahwa mutlak adalah isim nakirah yang berada pada kalimat positif isbat. Oleh karena itu, isim ma'rifat, isim yang berarti satu kata umum, dan nakirah yang berada kalimat negatif atau nafi tidak termasuk kalimat mutlak. Dari sini, Al-Amudi mendefinisikan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan makna umum pada jenisnya. Sedangkan Al-Razi berpendapat bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada satu hakikat ditinjau dari hakikat itu sendiri. Oleh karena itu, lafaz yang dinakirahkan dengan al-jinsiyah dan al-tabiyah masih tergolong mutlak. Jadi, mutlak adalah kata yang mengandung arti umum pada jenisnya dan tidak disertai batasan yang mempersempit maknanya, misalnya laki-laki dan lain-lain. Perbedaan pendapat ini berawal dari pertanyaan, apakah lafaz mutlak identik dengan nakirah atau tidak? Al-Amudi dan Ibnu Hajib berpendapat bahwa mutlak identik dengan nakirah, karena keduanya menunjukkan satu perkara secara umum. Ulama lain berpendapat bahwa walaupun keduanya mempunyai satu arti, namun mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apabila ditilik dari segi bahwa lafaz itu menunjukkan hakikat tambah batas, maka disebut mutlak. Dan apabila dilihat dari segi bahwa lafaz itu dibatasi pada suatu makna, maka disebut nakirah. Namun demikian, bagaimanapun mereka berpendapat tentang lafaz mutlak. Pada dasarnya mereka sepakat bahwa lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan hakikat suatu perkata tanpa ada batas atau qaid. Di sini ada persamaan antara am dan mutlak. Yang pertama adalah berlaku kepada semua bagian dan jenisnya. Perbedaannya, am bersifat syumuli, sedangkan mutlak itu badali. Di sini ada contoh mutlak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah 234, di mana artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kata istri pada ayat ini disebut secara mutlak tanpa dibatasi dengan sebelum atau sesudah senggama. Fatih Al-Darini menyebutkan 3 tanda-tanda lafaz mutlak. Yang pertama, A. Berlaku umum atau syuyu dengan pengertian bahwa lafaz mutlak menunjukkan suatu perkara yang tidak tertentu. Yang kedua, tidak mencakup semua perkara. Dalam arti bahwa lafaz mutlak tidak mencakup semua bagiannya secara otomatis, tetapi berlaku kepada bagiannya secara bergantian. Yang ketiga, tidak dapat ditaksiskan dengan pengertian bahwa pada lafaz mutlak tidak berlaku taksis, karena tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagai maknanya. Yang kedua, pengertian al-muqayyad. Menurut Al-Amudi, lafaz muqayyad mempunyai 2 kemungkinan arti. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan sesuatu tertentu, seperti Zaid, Umar, dan sebagainya. Kedua, lafaz yang disifati dengan sifat eksternal, seperti dinar Mesir, dirham Mekah, dan sebagainya. Kata dinar Mesir dan dirham Mekah merupakan lafaz muqayyad walaupun ditinjau dari sisi bahwa dinar itu adalah dinar Mesir, masih tergolong mutlak karena lafaz dinar dan dirham telah dikoyiti dengan Mekah dan Mesir. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau kita mengatakan bahwa dinar Mesir dan dirham Mekah dari satu sisi tergolong mutlak dan dari sisi lain tergolong muqayyad. Jadi di sini, al-muqayyad itu bisa disimpulkan kata yang mengandung arti umum pada jenisnya dan tidak disertai batasan yang mempersempit maknanya. Misalnya, laki-laki muslim dan lain-lain.
Di sini bisa kita lihat contoh-contoh muqayyad. Abu Zahra menyatakan bahwa muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satu esensi dengan dibatasi sifat, gaya, dan keadaan atau hal atau syarat. Selain yang ditampilkan dalam PowerPoint, di sini muqayyad punya beberapa bentuk. Yang pertama, muqayyad dengan sifat, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Nisa ayat 92. Yang kedua, muqayyad dengan menggunakan syarat, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 4. Yang ketiga, muqayyad menggunakan gaya, seperti firman Allah Quran surat Al-Baqarah 187. Yang keempat, muqayyad dengan hal atau keadaan seperti firman Allah Quran surat Al-Imran 130. Materi selanjutnya adalah ham mutlak ala al-muqayyad. Selama tidak ada dalil yang membatasi, lafadz mutlak dan muqayyad harus dipahami sesuai dengan maknanya sebenarnya. Namun, apabila terdapat dalil mengalihkannya, lafadz mutlak bisa diartikan secara muqayyad, sehingga kemutlakan lafadz tersebut tidak berlaku. Sebagaimana pada pembahasan mafhum mukhalafah, batasan berlipat ganda pada ayat ini tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, kandungan ayatnya diberlakukan secara mutlak. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat ketika satu ayat disebutkan secara mutlak. Sedangkan pada ayat yang lain, menggunakan redaksi muqayyad, apakah kalimat mutlak itu bisa diartikan secara muqayyad? Inilah yang dimaksud dengan ham al-mutlak ala al-muqayyad. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, satu sebab dan hukumnya. Pada kategori pertama ini, ulama sepakat bahwa kalimat mutlak tersebut harus diartikan secara muqayyad. Seperti firman Allah SWT Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kata darah pada ayat ini disebutkan secara mutlak. Kemudian pada ayat lain, Allah SWT menyebutkan kata darah secara muqayyad dibatasi dengan kata mengalir, seperti firman Allah Quran Surat Al-An'am 145, yang artinya, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Dua ayat ini menjelaskan tentang hukum keharaman makan darah. Oleh karena itu, kata darah yang disebutkan secara mutlak pada Quran Surat Al-Maidah 3 harus diartikan sesuai dengan redaksi muqayyad Quran Surat Al-An'am 145. Sehingga kesimpulan dua ayat ini sama, bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Yang kedua adalah dua ayat memiliki sebab yang sama, tapi hukumnya berbeda. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Satu pendapat menyatakan ayat mutlak diberlakukan sesuai ayat muqayyad, sementara pendapat lain menyatakan ham mutlak ala al-muqayyad tidak dapat diberlakukan. Misalnya firman Allah SWT tentang wudhu dan tayamum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Di sini, wudhu dan tayamum adalah hukum yang berbeda, tetapi memiliki sebab yang sama, yakni untuk bolehnya melakukan suatu perbuatan yang diharamkan sebab hadas kecil. Namun penyebutan tangan sebagai anggota wudhu bersifat muqayyad karena ada batasan sampai siku. Sementara dalam perintah tayamum, penyebutan tangan bersifat mutlak. Pertanyaannya, apakah penyebutan tangan pada ayat tayamum dapat dibawa kepada tangan dalam ayat wudhu? Di sini ulama berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i menyatakan, ham mutlak al-muqayyad berlaku pada kategori ini, sehingga menurut mazhab ini, mengusap tangan pada tayamum mengikuti ketentuan membasuh tangan ketika wudhu, yakni sampai siku. Lain halnya dengan pendapat dari Hanafiyah yang menyatakan dua ayat tersebut dipahami sendiri-sendiri, mengusap tangan dalam tayamum tidak bisa disamakan dengan wudhu.
Yang wajib ketika tayamum adalah mengusap tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, dua ayat yang memiliki sebab yang berbeda, tetapi hukumnya tetap sama. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, di antara dua ayat tersebut terdapat satu batasan atau qaid, seperti memerdekakan budak sebagai kafarat pembunuhan. Seperti firman Allah SWT Quran Surat Al-Nisa, yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, atau yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaklah ia membedakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Nah, pada ayat ini Allah memberikan batasan budak dengan mukmin, sedangkan pada kafarat sumpah kata budak disebutkan secara mutlak, seperti yakni firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah 89. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Golongan Malikiyah dan mayoritas Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz mutlak harus diarahkan kepada muqayyad, sedangkan mazhab Hanafiyah berpendapat sebaliknya, mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyad. Kedua, di antara ayat tersebut ada batasnya yang berbeda. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ayat mutlak tidak bisa dibawa ke ayat muqayyad, seperti membayar kafarat pembunuh dengan berpuasa pada firman Allah SWT Quran Surat Al-Nisa ayat 92. Dan pada kafarat haji tamatu Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah 196. Dan juga kemudian pada kafarat sumpah Allah SWT berfirman Quran Surat Al-Maidah 89. Yang keempat, ayat tersebut berbeda sebab dan hukumnya, seperti kata tangan pada ayat wudhu dan pencurian. Dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa lafaz mutlak tidak bisa diarahkan kepada muqayyad karena tidak terjadi pertentangan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Kaidah tentang mutlak dan muqayyad. Yaitu yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contoh, Surat Al-Ma'idah ayat 3 tentang darah yang diharamkan. Ayat mutlak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali. Karena lafaz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Kemudian ayat muqayyad, surat Al-An'am ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu dam atau darah yang diharamkan. Kulla akhidu fima uhiya illa muharrama ala ta'imin yat'amu illa ayyaku namaitatan audama masbuha. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuai yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Lafaz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan atau mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah dam'an masfuhan, darah yang mengalir.
Kemudian yang kedua, jika sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Ayat mutlak. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum, yaitu fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Lafaz yad atau tangan dalam ayat di atas berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz lain yang mengikat lafaz yad atau tangan. Kemudian ayat muqayyad. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafaz yad atau tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marafiqi, sampai dengan siku. Maka berdasarkan ayat tersebut, mencuci tangan harus sampai siku. Selanjutnya yang ketiga, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda, tapi hukum keduanya sama, maka mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Mutlak, surat Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafaroh zihar yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Walladzina yudohiru namin nisa'ihim thumma ya'udu nalima qalu fatahri raqabatin min qabli ayyatamassa. Lafaz raqabah hamba atau hamba sahaya dalam masalah zihar ini berbentuk mutlak karena tidak ada yang lafaz yang mengikatnya. Muqayyad, surat An-Nisa ayat 92 tentang kafaroh atau qatil atau pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatin mu'minat. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk muqayyad dengan diikat lafaz mukminah atau beriman. Maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab hukum yang ada pada muqayyad, maka mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana muqayyad. Mutlak, masalah had pencurian yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarifat wasariqatu faktau aydiyahuma jazaa bima kasaba nakala minallah.
Lafadz yad dalam ayat di atas berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong. Selanjutnya yang muqayyad. Masalah wudhu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafadz yad dalam ayat wudhu ini berbentuk muqayyad karena diikat lafadz ilal marafiqi sampai dengan siku. Ketentuannya, hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau penjelasannya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.